Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Hovifah di sini. Sekarang kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 6. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini apakah anak-anak dalam keadaan sehat? Ya, semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua ya di rumah. Nah, biar lebih semangat lagi dalam belajar hari ini, gimana kalau kita tepuk semangat? Setuju? Oke, gini ya contohnya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita belajar terkait tema 7, kebersamaan subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 6, terkait mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan menyimak dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung, siswa dapat mendeteksi tentang sikap rukun dari dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dengan benar. Melalui kegiatan menelaah, siswa mampu menyimpulkan gambaran sikap hidup rukun dari dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan setengah dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan sepertiga dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan seperempat dengan tepat. Oke, kita lanjut ya ke halaman 50. Coba anak-anak ibu silahkan lihat halaman 50. Nah, di sini halaman 50, kita baca bersama-sama. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Di sini, kita dengarkan dengan seksama dongeng fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung yang akan dibawakan oleh ibu. Sudah siap untuk mendengarkan dongeng fabel hari ini? Oke, di sini kita lihat ya gambarnya. Ada gambar apa ini? Cicak Badung dan Sang Kancil, serta ada semut ya. Sudah siap untuk mendengarkan? Oke. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar
dengan lidahnya yang lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri! 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 Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak, setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa sebuah buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong-potong kecil-kecil, buah merah pemberian sang kancil. Sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi dengan bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang manis ditaruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh redah, menertawakan cicak yang lari sambil menggendol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan semua pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya, sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah itu tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya, para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka bahwa buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Sehingga si pencuri akan kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi, aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Ntar tidak ada yang akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan
dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya itu adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawakan stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Bagaimana anak-anak ceritanya? Sudah disimak? Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik dongeng fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus saling menyayangi kepada teman kita ataupun kepada orang lain. Jangan ketika orang lain itu melakukan kejahatan, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Itu tidak baik ya. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Oke? Nah, setelah itu kita tidak boleh apa tadi yang dilakukan cicak kepada sang semut? Ya, mencuri. Kita tidak boleh mencuri hak orang lain ya. Kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Jangan suka mencuri. Kalau mau makanan punya teman, coba kita meminta dengan baik. Jangan langsung mengambil. Karena teman itu pasti akan memberikan. Nah, ketika kita punya makanan, kita harus membaginya. Seperti yang dilakukan oleh sang kancil dan para semut. Ya, sudah paham? Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Di sini kita akan belajar matematika. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini, Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Coba kalian lihat LKPD-nya. LKPD yang sudah Ibu berikan. Coba dilihat. Coba kita nanti pengerjaannya itu adalah dihitung terlebih dahulu. Ada buah apel di sini. Dihitung terlebih dahulu ada berapa banyak ya. Lalu setelah ada berapa banyak, silahkan dibagi sama banyak sesuai dengan instruksi yang ada di tiap soal. Contoh, soal nomor 2. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. Kira-kira membaginya harus bagaimana ya? Jangan lupa dihitung terlebih dahulu ya. Oke, karena Ibu yakin di pembelajaran sebelumnya kalian sudah sangat paham dengan konsep dari pecahan. Jadi Ibu harap kalian mampu untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Oke, baiklah. Kira-kira Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Oke, jika senang, nanti kita akan mulai lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya bersama Ibu juga. Nah, Ibu harap
dari manfaat-manfaat yang kita dengarkan, baik dari dongeng fabel ataupun dari pecahan, kalian bisa mengingat kembali materinya sampai di kemudian hari, sampai nanti menjelang ujian ya. Ibu harap itu saja. Semoga anak-anak diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini, dan semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar setiap harinya. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.